الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الكتاب حضرة الشيخ العالم العلماء وحمد الشيخ نفعنا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا رضا إلا ولشفاعة رسول الله ومن فضل جميع حاجاتنا صلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى في موضوع Bismillahirrahmanirrahim. 17 baris wa minha mahabbatuhu liman ahabba an-nabiy wa minha lan iku setengah saking alamat wa min halan iku setengah saking alamat mahabbatuhu utawi mencintai Allah Rasul wal mahabbatuhu utawi oleh mencintai wong lima maring wong ahabba kang seneng sapa man an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man dan uang huwa utawi uang man iku binis binasabihi kalawan nasabe nabi. Au nisbatihi atau nisbah hubungannya, nisbatihi atau nasabnya nabi. Min bayani min ahli baiti saking ahli bait keluarga. Kalau ahlul bait itu ya berarti dari jalur Ali, Fatimah, Hasan, Husain, itu ahlul bait. Wa sahabati lan sahabatin Nabi bayani sahabat minal muhajirin saking sahabat muhajir wal ansar dan sahabat ansar. Wa adawatu man adahum baba wa bughdu man abghadahu wasabah. Wa adawatu man lan musuhi wong ada kang musuhi wa adawatu man lan musuhi wong memusuhi orang ada kang memusuhi sapa nabi
iman, mencintai Nabi dan mencintai orang yang mencintai Nabi, ya. Mahabbatuhu liman ahabban Nabi, ya. Jadi gak langsung cinta Rasul, cinta kepada orang yang cinta kepada Rasul, atau cinta kepada orang yang punya hubungan nasab dengan Rasul. Ya sekarang lagi jadi bahan diskusi, ya. Kayak nggak ada kerjaan lain itu. Jadi ya itu bagian dari upaya orang bagaimana menghancurkan Islam. Ini kan upaya-upaya lama, ya, dari kalangan orientalisme itu dulu. Oriental itu artinya orang barat, orang kafir yang mempelajari Islam untuk dicari kelemahan dari Islam. Tujuannya apa? Ya jelas untuk, ya, karena yang dicari adalah kelemahannya, otomatis kan untuk melemahkan Islam. Itu secara awal oriental. Apa yang disasar pertama? Al-Quran. Karena kalau Al-Quran bisa dilemahkan, dianggap tidak valid, ya selesai Islam juga, ya enggak? Maka dibuatlah isu bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah tapi karangan Muhammad, ya. Al-Quran itu bukan firman Allah tapi karangan Muhammad, dan itu terbantahkan karena tidak mampu melemahkan Al-Quran. Turunlah dia coba hadis, hadis dicarilah kelemahannya, ya. Itulah orang-orang orientalis yang mencoba mengatakan bahwa hadis itu tidak ada satupun hadis itu yang secara rasional terbukti bisa nyambung ke Muhammad. Gitu kan. Artinya apa? Hadis itu karangan ulama generasi abad kedua. Karena memang hadis dibukukan abad kedua pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Itu abad kedua, dan tidak ada rekaman yang otentik yang menyatakan bahwa sahabat itu menulis pesan Rasulullah itu gak ada. Yang ditulis apa? Al-Quran. Jaraknya sangat jauh, 200 tahun, tidak pernah ada dokumen tertulis, tiba-tiba kok ada hadis, kan gak masuk akal. Gitu ya. Itu orientalis mencoba menemukan itu. Maka itu dikenal dengan istilah projecting back, memproyeksikan ke belakang, ditarik-tarik dengan menggunakan sanad. Projecting back itu artinya diproyeksikan ke belakang, ditarik-tarik dari zaman Umar bin Abdul Aziz yang sudah 2 abad itu, ditarik-tarik hingga sampai kepada Rasul. Ini dia ingin mengatakan bahwa sanad itu adalah buatan untuk meyakinkan bahwa hadis ini adalah berasal dari Nabi. Ya. Wah, itu dia tidak tahu bahwa sanad itu justru kekuatan Islam itu di sana. Kekuatan Islam itu di sana. Sampai wahyu pun itu bersanad. Ya kan? Dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, pakai sanad. Dan sanad itu satu bukti transmisi yang paling valid dan tidak bisa dinafikan. Sanad. Karena apa? Syarat sanad itu harus liqah satu zaman, harus bertemu, harus ada apa namanya? Ada tahammul wal ada, ya, ada wal tahammul, ada cara, ada yang menyampaikan dan ada yang menerima. Itu sanad. Sehingga apa? Berita itu memang diserah terimakan secara langsung. Juga bersambungnya itu apa namanya? Ini bukan buat-buatan. Kenapa? Saya menyampaikan ini, saya terima dari guru saya terima dari
disampaikan langsung, bukan kabarnya kila wa qala, tidak, karena sanad yang sahih harus muttasil, dan syarat muttasil itu harus at-tahammul wal ada. Itu ya. Di sini tuh kekuatannya. Agama Islam itu kekuatannya di sana. Kok malah coba dibongkar dari sana? Wah, orientalis dia begitu caranya. Dia mencoba untuk menghancurkan Islam dari aspek sanadnya. Ya, tidak berhasil. Akhirnya apa? Sekarang dzurriyyah Rasul turunan. Kalau memang ada Habib sehingga kena, iyalah. Wananya Nabi aja ada yang masuk neraka. Ya kan? Kan gak jaminan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya kan? Anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh membakar, ya, anaknya Nabi Adam Qabil. Tidak jaminan memang. Kok ada Habib yang perilakunya jauh dari akhlak Rasulullah? Ya ada saja, namanya manusia. Tapi kita tidak berkepentingan untuk menjadi hakim, ya, untuk ikut-ikutan memvonis dia salah, itu loh. Yang penting kan gitu. Kalau dia berbuat salah ya silakan, dia urusannya dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Kita yang tetap hormat karena apa? Dzurriyyahnya Rasul. Hormat dalam artian menghormati dzurriyyahnya, bukan personnya, tapi dzurriyyah. Kalau personnya memang layak dihormati, sekaligus sudah menghormati dzurriyyahnya, juga menghormati orangnya, kan gitu. Kalau orangnya nggak layak dihormati, nggak perlu dihormati, tapi dzurriyyahnya tetap kita hormati. Ya. Kalau ada orang yang menghakim, wah ini Habib kok ini ngomong, ya sudah, kita nggak perlu ikut-ikutan menghakimi, memvonis, nggak usah. Kenapa? Ya, bagaimanapun dia juga dzurriyyahnya Rasulullah. Urusan dia apa, itu urusan dia dengan apa. Kita tidak tahu ya apa benar seperti itu. Nah, gitu loh. Takut-takutnya hanya fitnah, nggak tahu kita. Nggak usah. Lagi, apa untungnya ikut-ikutan memvonis orang itu? Apa untungnya bagi kita? Kan nggak ada untungnya. Makanya kalau ada diskusi, ada perdebatan soal itu, dihindari aja. Kalau kita diajak diskusi tentang guru kita, sudah tinggalkan aja. Nggak usah. Karena resikonya apa? Ilmu kita manfaat apa enggak? Kalau nggak manfaat, buat apa hidup ini? Ya kan? Buat apa? Hidup ini khususnya kita untuk bermanfaat. Hidup ini bermakna kalau kita ini manfaat. Kalau nggak manfaat, kamu doain kalau barang benda-benda sandal itu. Maka kita harus jaga. Kok ada diskusi yang mengarah ke rasa nih guru kita, kiai kita, udah nggak usah. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Beda, apalagi sekarang jelang pilpres, beda pilihan, nggak apa-apa. Beda ya sudah beda, tetap guru kita. Perbedaan nggak perlu, misalnya kamu nggak sama ya, beda pilihan ya nggak apa-apa. Tapi ketaatan kita pada guru, pada kiai, ya tetap. Meskipun pilihan politik berbeda, nggak ada hubungannya. Yang penting nggak perlu menjelek-jelekan, nggak perlu merasa elek. Ya. Apa? Takut hidup kita tidak manfaat, tidak berkah. Alhamdulillah. Ya. Tidak ya. Jadi kalau orang diskusi
apalagi diskusi masalah ini. HP, apa, sudahlah, nggak usah ikut-ikutan. Apa sih untungnya? Saya beberapa kali diundang untuk bicara masalah itu, nggak mau. Tapi ada anak, sampai kemarin itu siapa, PMI, ngapain kamu diskusi malah ikut-ikutan? Mau cari yang lain, kemiskinan gitu ya, kebodohan, atau diskusi kenapa kok kamu udah lulus, nah itu kan lebih produktif, ya kan? Mau kuliah toh nggak lulus, nah itu lebih produktif dari ngomongin orang lain apa ya. Tak usah ikut-ikutan itu. Ini mahabbatuhu liman ahabban nabi, mencintai orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai orang yang punya nasab hubungan dengan Rasulullah, baik ahlul bait, sahabat muhajir dan ansor. Dan bukan sekedar mahabbah, wa adawatu man ada, dan memusuhi orang yang Rasulullah memusuhi mereka. Artinya apa? Kalau Rasul mengatakan itu musuh Rasul, ya itu musuh kita juga gitu loh. Rasul gak senang, ya kita ikut gak senang. Wa bughdu man lam, benci kepada orang abghadu kang gede sapa Rasul man. Memusuhi orang yang dimusuhi oleh Rasul, membenci orang yang dibenci oleh Rasulullah. Siapa yang dibenci oleh Rasul, siapa yang dimusuhi? Ya pastinya kan musuhnya Islam berarti. Orang malas itu kan musuhnya Rasulullah, ya kita harus benci itu, harus dimusuhi. Sampai muncul doa Allahumma inni a'udzubika minal wal kasal. Ya toh, a'udzub itu kan setara dengan setan. A'udzubillahi minasyaiton, ya toh. Artinya wal ajuz, wal kasal, wal jubni, itu sudah setara dengan setan. Itu bermusuh apa enggak? Level kebencian kita yang harus kita tanamkan itu loh. Apa? Kasal itu termasuk yang harus kita musuhi, harus kita benci dalam hidup ini. Kenapa? Karena itulah yang akan merongrong produktivitas kita. Malas. Caranya biar tidak malas gimana? Ya jangan malas. Hanya itu jawabannya. Aduh, biar tidak malas olahraga, gak ada, bukan. Biar tidak malas apa? Rajin membaca. Ya itu karena dia tidak malas. Ya itu bang, biar tidak malas apa kuncinya, tipsnya. Wah, gitu. Tipsnya ya jangan malas. Itu tipsnya. Jangan kakek tip. Jadi kalau murid tip lain. Karena itu sudah instan ya, ini kan cepat selesai. Jadi kalau ada orang sukses, apa tipsnya? Wah gitu ya. Soro DC itu TV baru. Karena apa? Ingat, hasil tidak pernah mengingkari proses. Itu sunnatullah. Orang sukses pasti prosesnya itu seberat hasilnya itu. Itu buah kok. Ya, tidak mungkin orang sukses bangun tidur langsung sukses awal-awal. Jadi kamu jangan melihat hasil, tapi lihatlah, belajarlah pada proses. Karena hasil bisa berbeda. Ya. Jadi proses, kalau kamu melihat orang-orang sukses itu, yang harus kamu pelajari bagaimana dia bisa menjadi sukses. Tapi kamu tidak akan pernah bisa seperti dia. Kenapa?
sukses seseorang itu hanya diraih oleh orang itu. Kamu akan menjadi sukses pribadi, sukses yang lain yang berbeda. Ya, artinya apa? Satu sisi kita harus mempelajari bagaimana orang bisa sukses, tapi kita tidak boleh silau dan takjub dengan kesuksesan orang. Itu maksudnya. Paham ya? Kita harus belajar kenapa dia kok sukses. Tapi kamu nggak perlu silau kenapa dia sukses. Kenapa dengan kesuksesan orang. Kenapa? Karena kesuksesan seseorang itu tidak mungkin akan bisa diraih oleh siapapun. Yaitu dia ya dia. Kita punya kesuksesan sendiri yang berbeda. Sama fakultasnya, sama prodinya, sama kuliahnya, suksesnya mesti berbeda. Kantornya sama pun dia juga akan berbeda. Gak ada sukses yang sama. Karena setiap orang laku hidupnya pasti berbeda yang dijalani. Satu kamar pun pondoknya pasti berbeda suksesnya. Kenapa? Karena laku hidupnya pasti berbeda. Relnya itu sudah berbeda tiap orang. Gak mungkin hasilnya sama, ya kan? Ya, artinya ukuran sukses saya ini, ukuran sukses kamu ini. Ya kita punya ukuran sukses masing-masing. Jangan kamu mengukur sukses kamu dengan sukses orang, gitu loh. Saya harus seperti dia. Tidak bisa. Dia ya dia. Karena dia punya sejarah hidup sendiri. Jalan hidup ke sana dia punya sendiri. Kita jalan hidupnya sudah berbeda, pasti hasilnya bukan berbeda. Jangan silau, jangan takut, tapi kamu harus belajar kenapa dia bisa sampai kepada tujuannya itu. Harus pelajari. Makanya untuk jadi orang sukses, gitu. Salah satunya apa? Dia belajar sejarah hidup orang sukses agar kita tahu proses yang dia jalani. Wasabbahu, wow, ini sampai wasabbah, misui sapa rasul hum man. Kenapa? Fa inna man ahabba syai'an ahabba man yuhibbu. Fa inna man ahabba syai'an mengkosak temani. Fa inna mengkosak temani wong ahabba kang seneng sapa man syai'an ing swiwiti. Yo ahabba seneng sapa man wong yuhibbu kang seneng sapa man arep suyuhin tukang senang sapa man hu ing syekh. Orang yang senang sesuatu dia akan senang orang yang menyenangi sesuatu itu. Wa yabghudu man yabghuduhu, dan akan membenci sapa man wong yabghudu kang membenci sapa man buri hu ing syekh. Logikanya begitu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam fil Hasan wal Husain. Ini memang secara genealogis sistem kekeluargaan di Islam itu kan memang patrilineal, jalur laki-laki, ya loh. Secara nasabiah Hasan dan Husain ini nasabnya kepada Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, bukan kepada Rasulullah. Ini caranya Allah ya. Hasan dan Husain ini
secara nasabiahnya ke Ali saja sudah kayak begini, apalagi ya punya nasab langsung pada Rasulullah. Wah, seperti apa urusannya. Untuk Rasulullah sudah aman, untuk Muhammad Rasulullah sudah aman dengan cara syahadat. Kalau Nabi Isa, kenapa dia sampai diputuskan oleh umatnya, ya kan? Nah, belajar dari itu maka Rasulullah, Allah memberikan syahadatnya bahwa anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyatakan seperti itu, tidak mungkin orang lagi mengkultuskan Nabi Muhammad. Kenapa? Sudah jelas Rasulullah, Abduhu wa Rasuluhu. Nah, untuk ke bawah lagi ini, nah putranya ini, semua putra Rasulullah yang laki-laki sudah wafat, gitu. Ada Qasim, ada Ibrahim, ya wafat ketika bayi semua. Yang hidup hanya Siti Fatimah dan siapa? Istrinya Sayyidina Utsman. Yang hidup dari putra Rasulullah itu sebenarnya kemudian punya keturunan anak Hasan Husain. Sebenarnya kan sudah dijauhkan itu dengan hanya dari jalur perempuan, lahirlah Hasan Husain. Maksudnya itu, tapi ternyata umat ini masih saja ada yang tetap mengkultuskan. Kalau kamu tahu makamnya Sayyidina Husain di Mesir, di Kairo, wah, itu orang-orang Syiah itu lihat anunya aja udah nangis, apalagi di padang Karbala itu orang-orang Syiah itu sampai melukai dirinya sendiri, sampai begitunya ya, pengkultusan itu yang dihindari. Sudah pakai jalur begitu, masih ada yang mengkultuskan. Fil Hasan wal Husain radhiyallahu anhum, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahabbahuma. Allahumma doa Allah ini seperti uhibbu senang seperti huma ing Hasan dan Husain. Fa ahibba mongko jenengan sapa sira, senanglah kamu. Fa ahibba mongko senanglah kamu umain Hasan Husain. Wa qala sapa Nabi, man ahabbahuma faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabba Allah ta'ala. Wa qala sapa Nabi, man ahabbahuma man utawi sapa wongku ahabba senang sapa man huma ing Hasan Husain faqad ahabba mongko teman-teman senang sapa man li ingsun. Wa man sapa utawi sapa wongku ahabba senang sapa man li ingsun faqad ahabba mongko teman-teman senang sapa Allah Ta'ala. Wa man utawi sapa abghadha benci sapa man huma ing Hasan Husain faqad abghadani, faqad abghadha maka teman-teman benci sapa man ni ingsun. Wa man abghadani faqad abghadallahu abghadha ta'ala. Faqad ahabba Allah Ta'ala, faqad ahabba sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Wa man abghadahuma faqad abghadha maka teman-teman benci sapa man ingsun. Wa man abghadha maka sapa malan sapa wangku abghadha benci sapa man ingsun
faqad abghadha mongko teman-teman benci sapa man Allah Ta'ala Allah Ta'ala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي Allah ay ittaqullah fi ashabi yang dalam masalah sahabat itu. La tattakhiduhum gharadan ba'di. La tattakhidhu ojo menjadikan sapa sira akeh hum ing ashabi gharadan. Maksud jelek ba'di ay ba'da wafati. Ba'di ay ba'da wafati, setelah meninggalnya Rasul. Ayat terkesi la tadhkuruhu bisu'in. La tadhkuruhu bisu'in. Janganlah kamu menyebut sapa sira akeh hum ing sahabat ashabi bisu'in kalaban jelek. Orang kalau sudah dapat gelar sahabat itu sudah berarti penduduk surga. Kok disebut sahabat itu berarti dia penduduk surga, pasti masuk surga. Lah kita yang belum tentu nggak jelas ini, kok mau menjelekan orang yang sudah jelas pasti masuk surga? Ya. Kalau dalam sejarah kita belajar itu, yaitu tetap apa namanya? Karena sejarah yang kita belajar itu memang sejarah politik, ya. Sejarah politik, mulai dari apa? At-Taqi, perpecahan, perang sifil, Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, semuanya. Karena yang dipelajari itu dari aspek politik. Ya sudah, kita apa? Berhenti bahwa manusia itu meskipun sahabat tidak sempurna, kan gitu ya. Tapi ya tidak, kita jangan ikut-ikutan menghukum sahabat ini salah, ini salah. Kenapa? Beliau-beliau itu sudah surga semua. Makanya dapat gelar sahabat karena sudah dipastikan dia masuk surga. Fa'innahum ahabbani. Pokoknya teman para sahabat itu ahibbani, senang piro-piro kekasih ingsun. Faman ahabbahu fabihubbi ahabbahu. Faman muqasapan waku ahabba senang sapa manhum ing sahabat fabihubbi mongko kalawan cinta maring ingsun ahabba senang sapa ingsun hum ing man. Waman abghadahum fabibughdhi abghadahum. Waman utawi sapane wongku abghadha benci sapa manhum ing sahabat fabibughdhi mongko sebab benci maring ingsun abghadhu benci sapa ingsun hum man abghadha. Waman adahu waman ada mongko waman utawi sapane wongku ada bilarani menyakiti hum ing sahabat faqad adani maka teman-teman menyakiti sapa man ada di ingsun. Wa man adani faqad adallah ta'ala. Wa man utai sapane pun ada menyakiti sapa man di ingsun Muhammad faqad ada maka teman-teman menyakiti sapa man
Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Wa man adallaha yushiku ayyakhudah. Wa man utawi sapana ku ada bilarani sapa man Allah ing Allah yusiku moko hampir ayyakhudah yang to ngalap sapa akan mendapatkan siksa, maksudnya ayyakhudahu yang to ngalap sapa Allahu maksudnya akan mendapatkan siksa di neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Fatimah innaha bid'atun minni yubghiduni tibuni ma al-dhabaha. Wa qala li Aisyah radhiyallahu anha fi Usama bin Zaid ahibbihi fa inni ahibbuhu. Wa qala sapa Nabi wasallam fi binatihi, yang dalam masalah putrinya siapa? Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, innaha bid'atun minni. Siti Fatimah itu apa? Sigraku. Apa sigrah? Potongan jiwaku. Kenapa? Memang Siti Fatimah itu secara fisik hampir sama dan sama dengan Siti Khadijah. Sehingga ketika Rasul rindu sama Siti Khadijah istrinya, ya melihat Siti Fatimah. Artinya bisa dibayangkan Siti Khadijah itu cantiknya seperti apa ya? Dia kayak Siti Fatimah, terus Siti Fatimah dia kayak Siti Khadijah. Makanya disebut bid'atun minni. Yurdibuni ma'awdabahu, ya. Yurdibu kang bisa menyebabkan marah ni ingsun ma perkara ardabah kang bisa menyebabkan marah apa hai Fatimah. Apapun yang membuat Fatimah marah, saya ikut marah. Makanya pada saat Siti Fatimah wafat itu, Sayyidina Ali melihat Rasulullah yang menerima jenazahnya Siti Fatimah. Rasulullah langsung, ya, ketika Sayyidina Fatimah diturunkan ke kuburan, maka yang menerima jasadnya pertama itu Rasulullah. Kata Sayyidina, saya melihat tangan Rasulullah menerima jasadnya Siti Fatimah. Saking cintanya Rasul saking cinta kepada Siti Fatimah. Siti itu bukan singkatan dari Sayyidati, dari Siti, itu bahasa Arab itu. Tapi kalau ke orang Arab Siti ya nggak paham. Arab Yaumiyah. Wa qala li Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alamin rahmah.